Halo semuanya, selamat datang kembali di video kita, Desain Satset, Strategi Visual dan Canva untuk UMKM. Nah, sekarang kita fokusnya untuk di materi ini adalah tentang manajemen konten. Kenapa? Karena judulnya aja Desain Satset. Jadi biar kita bisa bikin desain dengan satset ataupun dengan efisien. Karena salah satu kelemahan mungkin dari teman-teman brand UMKM ya, dari pengalaman teman-teman mungkin ngerasa pengen bikin banyak konten dan konsisten upload, tapi teman-teman cuma punya waktu terbatas gitu, mungkin cuma 1 jam dalam 1 minggu. Nah, itu biar teman-teman bisa bikin banyak konten dan konsisten, itu ada namanya content planning. Ini sebuah rahasia ya teman-teman sebenarnya, cuman nggak apa di spill. Jadi ini rahasia yang mungkin sering dipakai di agensi-agensi kreatif, terutama tentang bagaimana mereka mengatur sebuah konten atau membuat rencana sebuah konten gitu, yang namanya content planning. Jadi di content planning ini sebenarnya ada banyak tahapannya teman-teman, dari mulai riset, terus perencanaan kontennya, penanggalannya, kemudian untuk bentuk kontennya seperti apa, terus produksinya berapa lama dan siapa yang melakukan. Itu banyak, cuman di sini mungkin kita akan lebih fokus pada namanya content batching ataupun bikin konten satu kali produksi itu banyak gitu. Jadi kita bahasanya bikin stok konten gitu. Jadi biasanya teman-teman di agensi itu kalau bikin konten itu kita sudah ada perencanaan sebelumnya untuk 1 minggu ke depan ataupun bahkan sampai 1 bulan ke depan gitu. Jadi di tahap pertama itu kita harus tahu dulu dalam 1 minggu ini ataupun dalam rentang waktu tertentu kita mau bikin konten apa aja. Nah, setelah kita udah tahu kita mau bikin konten apa aja, misal kayak konten promosi ataupun konten edukasi tentang produk kita. Nah, kita mulai merencanakan bagaimana kita membuat konten itu sendiri. Nah, terus nanti kita jadwalkan untuk agenda produksinya. Kemudian kita kalau di desain biasanya kita bikin namanya master template. Dan terutama kalau di Canva ya kita mainnya itu kita bikin em, desain di mana aset-asetnya itu bakal kita pakai berulang-ulang dengan catatan ya tadi yang sempat kita bahas di materi-materi sebelumnya juga tentang bagaimana caranya kita membuat desain yang konsisten dari warnanya ataupun fontnya ataupun elemen-elemen yang kita pakai gitu, dengan mengacu pada tata letak dasar tadi juga ataupun teori yang Z yang sempat kita mention juga, kita discuss juga tentang bagaimana caranya kita mengarahkan pandangan audiens terhadap desain kita. Terus setelah kita membuat master template tadi, kita tinggal duplikat aja untuk konten selanjutnya dan kita manipulasi atau kita adjust ataupun kita sesuaikan sesuai dengan konten yang mau kita buat, konten atau varian konten yang mau kita buat kayak gitu. Terus untuk selanjutnya setelah kita udah bikin master template, terus kita bikin duplikat dan disesuaikan untuk varian kontennya, kita tinggal mengikuti jadwal rutin yang kita udah buat tadi. Jadi kita alokasikan jadwal rutin untuk produksi, kemudian kita alokasikan juga jadwal untuk posting. Kurang lebih seperti itu untuk manajemen konten. Jadi mungkin gambarannya kita coba buat contoh aja. Kita misal di minggu ini kita bakal ada posting 5 konten dan itu kita jadwalkan di hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, kemudian dari situ kita membuat jadwal untuk produksinya di Sabtu Minggu sebelum kita posting di Senin sampai Jumat minggu depan kayak gitu. Kemudian nanti ketika di Sabtu Minggu itu sudah produksi dengan bikin master template dan duplikat tadi, kita tinggal posting untuk minggu depannya dan itu berlaku ataupun berlangsung berulang. Jadi namanya content planning itu tidak dilakukan cuma dalam 1 minggu, dalam 1 bulan terus udah gitu. Itu dilakukan terus menerus sesuai dengan kebutuhan brand kita kayak gitu.
Jadi dengan manajemen konten ini kita bakal bisa buat menghemat waktu kita. Yang mungkin kalau teman-teman UMKM kan biasanya mungkin waktunya terbatas ya untuk memanajemen daripada produk atau brand kita. Jadi itu bakal benar-benar ngebantu kita dalam membuat desain. Selanjutnya di sini mungkin teman-teman bisa lihat juga ada 3 template wajib ya untuk UMKM, terutama di konten kreatif. Ini lebih ke arah varian ya, ataupun kalau sebenarnya bahasanya itu funnel ataupun beberapa tipe tipe konten gitu, tipe-tipe konten. Nah, kita ambil 3 dulu aja karena dari 3 konten ini yang sering banyak dipakai untuk UMKM ataupun untuk brand-brand produk supaya mereka bisa mengoptimalkan gitu daripada brand awareness mereka. Nah, yang pertama itu ada postingan promo. Nah, di postingan promo ini fokusnya itu adalah untuk menarik audiens dengan cara apa? Dengan cara mungkin ketika mereka ada penawaran produk baru ataupun ada diskon ataupun ada campaign tertentu gitu. Dan biasanya di desain promo itu ada namanya CTA atau call to action. Mungkin bahasa gampangnya itu adalah arahan ya. Kita memberikan sebuah arahan di desain kita. Contohnya apa sih? Contohnya kayak misal kalau tadi di contoh pertama itu kan desainnya tentang parfum ya, produk parfum. Nah, di situ kita CTA-nya adalah belanja sekarang, shop now gitu. Jadi nanti orang setelah ngeliat desain itu bakal mencari tahu dia harus apa gitu sesuai dengan arahan yang kita kasih shop now. Jadi kita mengarahkan audiens itu untuk beli sekarang juga gitu, dan kita pampangkan juga website ataupun tombol ataupun link untuk melanjutkan dari arahan tadi gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat setelah shop now itu ada website. Nah, nanti audiens pasti akan otomatis terarahkan untuk mengecek website tersebut ketika audiens ingin mengikuti arahan yang kita kasih gitu, ketika audiens ingin membeli produk kita. Kemudian yang kedua itu ada postingan edukasi. Nah, postingan edukasi ini sebenarnya fokusnya adalah untuk mengedukasi audiens ataupun calon konsumen untuk lebih mengenali produk kita atau brand kita. Seperti itu. Jadi biasanya kita memberikan informasi ataupun tips ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan produk kita. Contohnya kalau di sini teman-teman bisa lihat di postingan edukasinya itu tentang parfum lagi. Nah, di situ desainnya itu memberikan informasi tentang apa sih manfaat ataupun apa sih keunikan dari natural perfume ini gitu, parfum yang ada di desain ini gitu. Yang pertama tuh bisa dilihat ada long lasting scent, terus selanjutnya ya itu merupakan informasi-informasi yang ingin disampaikan brand kepada konsumen kayak gitu. Jadi pada intinya adalah isinya tentang informasi terkait brand kita kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah postingan testimoni. Nah, postingan testimoni ini biasanya digunakan untuk membagikan ataupun perlihatkan ulasan-ulasan positif dari pelanggan. Ini fungsinya untuk apa? Sebenarnya fungsinya untuk membangun kepercayaan dari audiens dan meyakinkan calon pembeli bahwa produk kita atau brand kita itu memang dapat dipercaya dan berkualitas. Kayak gitu. Nah, biasanya di desain testimonial ya sesederhana kita menampilkan testimoni ataupun ulasan-ulasan dari audiens yang pernah menggunakan atau membeli produk kita. Kemudian kita berikan sedikit pemanis dengan beberapa elemen tambahan. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang 4 pilar emas untuk desain satset ya. Jadi ini bisa dibilang kesimpulan dari seluruh materi kita. Nah, yang pertama itu ada namanya konsistensi. Nah, ini pilar pertama karena yang kita bahas di materi pertama ya di tentang brand kit itu adalah tentang konsistensi, di mana kita membuat desain itu menggunakan font ataupun warna ataupun elemen ataupun tone ya atau vibe-nya itu konsisten, karena tujuan dari desain ataupun problem solving yang ingin kita capai dari sebuah desain adalah lagi-lagi balik
kepada brand awareness. Bagaimana kita membangun kepercayaan ataupun hubungan dengan audiens, supaya audiens ketika melihat brand kita, oh ini brand A nih gitu, langsung kenal gitu, dan dia ketika udah kenal dan terjalin hubungan trust dengan mungkin beberapa funnel ataupun tipe konten yang kita posting juga, kemudian dia akan loyal kepada brand kita. Itu fungsinya konsistensi. Kemudian yang kedua ada pilar tata letak tadi yang Z dan rules 3 detik. Nah, ini rules 3 detik ini ataupun tata letak itu kenapa penting kita pertimbangkan juga, itu karena di era yang serba cepat ini kan, orang-orang itu biasanya jempolnya ini bisa lebih cepat daripada geledek sih ya aku rasa ya. Karena secepat itu memang informasi bisa tersebar sekarang. Makanya kita tuh cuman punya waktu 3 detik buat narik perhatian dari audiens. Makanya ada namanya 3 second rules atau aturan 3 detik. Jadi dari situ penting buat kita mempertimbangkan tentang bagaimana kita membuat visual hierarki dan membuat hooknya, terutama bagaimana kita membuat konten itu ketika orang terpapar dalam 3 detik pertama itu bisa terpancing untuk stay di konten kita ataupun desain kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pilar untuk membuat desain yang baik itu harus punya visual yang menjual. Karena namanya juga sebuah konten visual ya, itu kita mempertimbangkan bagaimana desain kita itu dipandang gitu. Jadi kita perlu mempertimbangkan juga bagaimana aset-aset ataupun elemen yang kita masukkan dalam desain kita itu tetap dapat terlihat dengan baik dan menarik gitu. Contohnya tadi yang kita bahas di materi sebelumnya juga, itu gimana caranya kita mengelola ataupun mengolah aset ataupun foto yang kita miliki supaya itu dapat terlihat menarik di desain kita. Kemudian di pilar terakhir itu ada namanya sistem efisiensi. Jadi otomasi proses kita membuat karya atau konten. Jadi bagaimana kita bisa membuat konten dengan waktu kita yang terbatas. Ini berkaitan dengan materi ketiga tadi yang mana tentang manajemen konten. Nah, dari keempat pilar ini penting untuk kita selalu ingat karena ini sebagai fondasi ya kesuksesan kita dalam membuat desain, dan pada intinya adalah teman-teman harus bisa menerapkan keempat pilar ini. Ini sebagai fondasi dulu sebelum nanti teman-teman belajar lebih advance lagi tentang bagaimana membuat desain yang mungkin lebih catchy ataupun lebih elegan atau segala macamnya. Seperti itu. Jadi key point ataupun yang perlu teman-teman ingat adalah 4 pilar ini sebetulnya. Itu. Nah, mungkin aku punya tantangan buat teman-teman semua. Setelah ini teman-teman bisa coba belajar ataupun explore gitu ya, untuk membuat 3 postingan promo berturut-turut. Jadi coba teman-teman bisa membuat desainnya itu menggunakan apa yang udah kita pelajarin. Bisa start dari memikirkan brand kitnya seperti apa, warna, font, kemudian konsistensi dari brandnya, kemudian penerapan dari manajemen kontennya juga, terus bagaimana mengolah foto ataupun aset kita supaya bisa terlihat menarik. Seperti itu. Coba nanti bikin di Canva, kemudian teman-teman bisa mungkin share linknya atau post di sosial media, kemudian tag di akun kita. Biar nanti kita bisa review juga. Oke, jadi mungkin itu materi ketiga ya. Setelah ini kita bisa langsung ke prakteknya, dan tadi tantangannya bisa kita lakuin bareng-bareng. Oke, so itu aja di materi kali ini. See you di video selanjutnya. Bye.